Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Engkau Bapa yang selalu peduli akan kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu membawa kami untuk kami tetap hidup di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau Bapa masih mengizinkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kami boleh menikmati berkat daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau Allah sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, urapi hamba, pakai hamba, biar Engkau Allah sendiri yang memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Dan Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diberitakan Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, kami yang hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 19, tapi saya akan membacakannya beberapa ayat saja bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangung-mangunglah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menghadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang Israel." Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput mata dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Bangunlah lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan pulihlah kekuatannya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Tema renungan kita bicara tentang pelayanan kesuksesan dalam penderitaan. Manusia adalah individu yang selalu bergulat dengan pengalaman duka dan cemas, kegembiraan dan harapan, tawaan dan tangisan, beban berat dan beban ringan. Pengalaman penderitaan juga sudah menjadi bagian hidup manusia. Dan kita manusia akan dimurnikan oleh Tuhan. Dan alat yang dipakai Tuhan itu banyak cara, bisa sakit penyakit. Bahkan salah satunya
adalah penderitaan yang kita alami saat ini. Pertanyaannya bagi kita, apakah Allah mencobai manusia sehingga ia memberikan penderitaan bagi kita? Pertanyaan ini mungkin sebagian orang, ya, tapi jelas Alkitab katakan. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 13 mengatakan bahwa Allah tidak pernah sama sekali mencobai manusia. Karena pencobaan itu datang daripada si iblis, si jahat. Tujuannya diberikan kepada manusia untuk membuat manusia itu menjadi rusak, menjadi hancur. Sehingga manusia jauh dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan menguji setiap kita manusia. Dengan tujuan untuk membentuk kita. Menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi indah di mata Tuhan. Seperti permata atau emas di dalam peraburan api. 7 kali dalam dapur perapian. Emas dibuang kemana saja, tetaplah emas dan dicari di mana saja. Mungkin kita sudah juga tidak asing lagi mendengar kata pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan, ada proses yang panjang. Kita harus melewati rintangan, bahkan kita harus menderita untuk melewati proses mencapai kesuksesan itu. Karena kesuksesan itu bukanlah instan. Ada perjuangan, ada air mata, ada rasa sakit yang harus kita lewati. Dan demikian juga di dalam kita melayani Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Di dalam kita melayani ada juga penderitaan yang harus kita lewati. Kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dari Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah orang Farisi. Orang yang taat pada hukum Taurat. Saulus adalah orang yang benar-benar dulunya sebelum mengenal Tuhan, sebelum bertobat, ia adalah orang yang keji, orang yang selalu menganiaya, orang yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Baik anak-anak, baik perempuan, baik laki-laki, siapa saja yang ditemukan, dibunuh. Betapa brutalnya perilaku Paulus terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, bagaimana Stefanus pun mati di depan Paulus dan Paulus menyetujui supaya Stefanus dirajam, dilempari dengan batu. Betapa kejinya Paulus pada waktu itu. Tapi teguran Tuhan membuat hati Paulus bertobat. Ketika dia berjalan ke Damsyik, di mana ia melihat sebuah cahaya. Dan terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah yang kuaniaya, Tuhan? Jawab Paulus, akulah yang kau aniaya, Yesus Kristus. Jawab Tuhan kepada Paulus. Akhirnya Paulus rebah dan membuat dia buta 3 hari lamanya. Dia dituntun ke rumah Yudas. Dan Tuhan juga berbicara kepada Ananias, Ananias, pergilah, kamu harus menumpangkan tanganmu kepada Saulus. Ananias ada keraguan di dalam dirinya. Bagaimana mungkin Saulus yang begitu kejam, yang begitu jahat, yang menganiaya orang-orang kudus, orang-orang yang percaya padamu Tuhan, aku harus menumpangkan tangan kepada dia. Tapi
Ananias taat dan menumpangkan tangan kepada Paulus. Dan Paulus akhirnya bertobat dan dibaptis. Mungkin juga dari pandangan sisi manusia, kita sering berkata, enggak mungkin orang itu jahat begitu kejam mengalami pertobatan. Enggak mungkin. Bagi Tuhan apa yang tidak mungkin bisa dia kerjakan. Paulus berharga di mata Tuhan. Paulus menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Baik bagi orang Yahudi, baik kepada non-Yahudi. Dalam pelayanan juga, Paulus bukan hanya dipilih menjadi saksinya. Tapi Paulus di dalam pelayanannya akan mengalami sebuah tantangan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi Paulus akan mampu melewati semuanya. Dari sini kita belajar yang pertama, bahwa Allah lah yang berinisiatif. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa, ketika Paulus sudah mendapatkan izin untuk membunuh orang-orang percaya, tapi dalam perjalanan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan membuat Paulus bertobat di tengah-tengah perjalanannya. Bahwa Allah sendirilah yang membuat Paulus bertobat. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memakai engkau menjadi alatku. Bukan hanya batas itu saja. Tetapi Tuhan juga mengatakan, aku akan mengizinkan engkau mengalami suatu penderitaan. Engkau harus menderita karena aku. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak senang dengan Paulus? Apakah Tuhan dendam kepada Paulus karena Paulus membunuh orang-orang percaya pada waktu itu? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Paulus diajarkan bagaimana Tuhan yang dilayani akan bertanggung jawab atas Paulus sendiri. Bagaimana Paulus di dalam pelayanannya supaya percaya kepada Allah yang dilayaninya adalah Allah yang hidup. Allah yang berotoritas di dalam segala hal. Meskipun engkau mengalami sebuah penderitaan, masalah, tantangan yang harus kau hadapi. Tapi tangan Tuhan selalu bekerja atas Paulus. Ini juga yang mengajarkan bagi kita semua. Ketika kita percaya, mengambil sebuah keputusan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya dan mengikut Yesus. Bukan berarti kita lepas dari masalah. Lepas dari tantangan, lepas dari sakit penyakit. Tidak, Bapak Ibu. Kita juga akan diperhadapi dengan sebuah tantangan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita, ketika kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, berarti aku gak akan punya masalah, gak akan ada tantangan. Tidak, Bapak Ibu. Sekalipun engkau percaya pada Tuhan, sekalipun engkau juga mengambil keputusan untuk melayani, tetap ada tantangan, tetap ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Paulus di dalam perjalanan melayani Tuhan, kita lihat begitu banyak hambatan yang dihadapinya. Walaupun ada masalah, penderitaan yang terjadi, yang dihadapinya, tapi dia tetap bertahan. Apa yang menyebabkan dia bisa bertahan? Karena dia sadar bahwa Allah yang dia sembah, bahkan Allah yang telah memanggil itu adalah Allah yang akan memperjuangkan setiap pergumulan yang akan terjadi dihadapi oleh Paulus. Allah yang berinisiatif yang memanggil Paulus dan memanggil kita semua Bapak Ibu menjadi percaya. Adalah Allah yang akan selalu memberikan penghiburan di tengah-tengah kita mengalami sebuah penderitaan. Ketika engkau melayani, engkau akan dihiburkan oleh Tuhan. Ketika engkau menghadapi sebuah persoalan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi engkau.
Karena Allah yang berinisiatif di dalam kehidupan kita adalah Allah yang memegang kontrol segala sesuatunya. Allah sanggup melakukan mukjizat demi mukjizat dalam hidup kita. Ia sanggup mengubah air menjadi anggur. Dan juga Dia sanggup menyelesaikan perkaramu dan perkara saya ketika engkau menghadapi penderitaan. Engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, engkau akan diperhadapkan dengan sebuah masalah penderitaan yang akan terjadi di hadapanmu. Tapi masalah itu, pergumulan itu, jika engkau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau bersukacita meskipun kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Yang kedua, kita belajar dari sini. Menjadikan kita orang yang berkualitas. Bagaimana Tuhan membuat Paulus berjumpa dengan Yesus sendiri. Ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, Paulus dipanggil dan dipilih. Bukan hanya batas itu saja. Ketika Paulus melihat cahaya itu, akhirnya dia buta selama 3 hari. Ada cara Tuhan ingin memproses dan memurnikan iman daripada Paulus. Dan Tuhan juga ingin mengubah cara pandang Paulus tentang Tuhan Yesus. Tuhan izinkan Paulus mengalami 3 hari lamanya tidak melihat. Itu karena Tuhan sedang berperkara dengan dia. Tuhan sedang membentuk pola pikir Paulus tentang Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan engkau dan saya Bapak Ibu mengalami sebuah masalah dalam hidup ini, pergumulan, penderitaan, Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Bagaimana masalah penderitaan itu sedang memproses imanmu, sedang memproses cara pandangmu tentang Tuhan. Ini juga lah yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus dalam pelayanannya, ada saja orang-orang yang meragukan kerasulannya. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang non-Yahudi. Meragukan Paulus dalam pelayanannya. Tapi apa yang Paulus paparkan kepada orang-orang yang meragukan dia? Paulus membacakan penderitaannya kepada orang-orang yang meragukannya. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 33. Kalau kita baca, mungkin itu akan membuat kita menangis. Mengapa Paulus melakukan itu semua? Karena ia meyakini bahwa pelayanan mengikut Tuhan tidak selalu menyenangkan dan tidak jauh daripada pergumulan dan penderitaan. Ketika kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kita serius melayani Tuhan, maka semakin banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi tentu saja bagi Paulus itu bukan semata-mata kuantitas penderitaannya, tetapi kualitas kesetiaan dan kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dalam hidup ini.
Paulus juga mengingatkan bagi kita semua bahwa penderitaan itu adalah hal yang normal yang akan terjadi dan dihadapi setiap manusia, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kita tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut menghadapi sebuah pergumulan itu. Paulus sadar bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk menempa dirinya, untuk membuat dia semakin kuat melayani Tuhan, semakin kokoh, sungguh-sungguh untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Paulus bukan semakin mundur di dalam dia melayani ketika menghadapi penderitaannya, tapi semakin kuat. Paulus tahu bahwa kesudahan daripada segala penderitaan itu adalah keselamatannya. Dan ketika Paulus mengalami penderitaan, ini juga yang menyadarkan Paulus bahwa haruslah bertanggung jawab ketika dipercayakan pelayanan. Tuhan sudah mempercayakan kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam kehidupan kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, jangan pernah mundur dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Penderitaan itu adalah alat untuk menempa engkau menjadi orang yang hebat. Ingatlah, Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Kita dipilih bukan berarti kita mampu, tapi Tuhan percaya tangan Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan percaya ketika engkau ada pergumulan, ada penderitaan yang kamu hadapi, Tuhan percaya kamu bisa melewatinya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, tetaplah kita bersabar. Tetaplah kita untuk selalu berjuang, menantikan janji Tuhan di dalam hidup ini. Dan penderitaan itu adalah suatu alat untuk memproses kita menjadi orang yang memiliki integritas dan menjadikan kita menjadi orang yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, nggak perlu kita bersungut-sungut ketika menghadapi sebuah penderitaan itu, Bapak Ibu. Tetapi hadapilah sebuah penderitaan itu dengan rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan kita, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Mungkin engkau nggak dihargai dalam pelayananmu, nggak menjadi masalah. Tuhan sendirilah yang akan menghargaimu dan akan memberikan mahkota dalam pelayananmu. Ketika engkau nanti terangkat, maka Tuhan berikan mahkota kehidupan bagimu. Oleh sebab itulah kita belajar penderitaan itu adalah proses Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menjadikan kita orang yang berintegritas, orang yang berkualitas di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, kita bicara tentang menjadikan orang yang hidup dalam prinsip. Dalam mengikuti Tuhan, Paulus adalah orang yang mempunyai prinsip yang kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana dia katakan bahwa hidup dan matinya hanyalah untuk Tuhan. Itulah prinsipnya. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 21 dengan jelas. Jika aku hidup, aku melayani Tuhan. Maka kematian adalah keuntungan baginya. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Karena pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat dia memiliki prinsip hidup yang benar.
yang dulunya sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia berkobar-kobar dengan semangat membunuh orang-orang percaya pada Kristus. Tetapi ketika dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Bahkan dia pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah prinsip hidupnya. Hidup yang memberitakan Injil. Hidup yang melayani untuk Kristus. Dimanapun saja aku berada, aku harus memberitakan Injil. Itu juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita harus mempunyai prinsip dalam hidup ini. Bagaimana kita harus hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus. Kalau engkau dan hari ini dipercayakan masih hidup Bapak, Ibu, dan saya, kita harus melayani Dia. Harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah gaya hidup kita, itulah prinsip hidup kita. Supaya orang lain mendengar, supaya orang lain mengalami suatu keselamatan yang Tuhan inginkan. Kita bersama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Prinsip hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita punya prinsip hidup, berarti kita harus tetap taat dan setia pada kehendak Tuhan. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Jika kita memiliki prinsip hidup yang selalu setia, taat, dan melekat pada Tuhan. Dalam hidup ini, di mana engkau dan saya harus selalu melibatkan Tuhan, supaya engkau dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini tidak lepas dari namanya tantangan dan penderitaan. Ketika engkau dipercayakan hadir di tengah-tengah keluargamu, engkau punya tugas yang sama, melayani Tuhan. Di tengah-tengah sekolahmu, engkau juga harus melayani Tuhan. Di tengah-tengah lingkunganmu, engkau hadir untuk melayani Tuhan. Di tempat kerjaanmu, engkau melayani Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kehadiranmu adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Melalui kehidupanmu, Tuhan dipermuliakan. Apapun penderitaan yang kita alami hari ini, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan, tantangan yang ada di depan kita. Dan kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa Engkau Allah sendiri yang berinisiatif Tuhan, untuk menyelamatkan kami, memanggil kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang memiliki integritas di tengah-tengah dunia yang rusak ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu memiliki prinsip hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami, mati kami adalah untuk Kristus. Sehingga Tuhan, tujuan hidup kami hanya satu, memberitakan Injil. Dan semua orang mendengar nama Yesus dan semua orang bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah kerinduan kami, itulah harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.